Saudara, imbas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, satwa yang hidup di Gunung Bromo turun gunung untuk mencari makan. Kebakaran yang terjadi sejak 3 Agustus telah menghanguskan lebih dari 1.000 hektar lahan. Hampir 2 pekan, kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Gunung Bromo. Imbasnya, keberlangsungan hidup satwa di kawasan tersebut terancam. Sejumlah hewan yang tinggal di kawasan hutan Bromo turun gunung mencari makan. Kera tengger terlihat berkeliaran di sepanjang jalan desa Wonokitri, Tosari, Pasuruan. Warga pun berdatangan membawa makanan untuk para kera. Tempatnya udah kebakar, minimal juga mantul lah. Kasihan berarti Pak ya? Kasihan, iya. Terus juga makanannya udah habis kebakar semua. Warga sini terus habis hari raya Karo kan masih ada sisa pisang gitu. Saya kasih makan aja ke monyetnya. Kasihan berarti Pak ya? Kasihan. Lahan-lahannya juga udah bakar semua makanannya. Pantauan udara Jumat siang, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo telah padam. Seperti di Bukit Seruni Point, Desa Ngadisari, Probolinggo, dan Bukit Kingkong, Desa Wonokitri, Tosari, Pasuruan. Namun masih ada titik panas atau hotspot, yakni 2 di Probolinggo dan 6 hotspot di wilayah Pasuruan. Operasi pendinginan tetap dilakukan petugas untuk cegah muncul kembali bara api. Sudah padam, artinya tidak ada titik api atau fire spot, tapi untuk hotspot itu ada potensi yang bisa kami temukan. Jadi inilah yang kita laksanakan untuk pemadaman secara sempurna atau kita laksanakan dengan pembersihan, pendinginan ataupun pembasahan. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan Gunung Bromo sejak 3 Agustus 2026. Data dari Kementerian Kehutanan, sejak awal kebakaran terjadi, cakupan area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terbakar diperkirakan mencapai 1.120 hektar. Kebakaran telah menghanguskan kawasan konservasi di 4 wilayah, yakni Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Kebakaran ini mengakibatkan objek wisata Bromo ditutup. Tim Liputan Kompas TV. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo sudah dinyatakan padam, tapi apa proses yang tengah dilakukan petugas saat ini? Kita tanyakan langsung pada Ketua Tim Kerja Logistik BPBD Jawa Timur, Suprapto. Selamat malam, Pak Suprapto. Selamat malam, Mas Baim. Sudah dinyatakan padam, tapi tadi kami mendapatkan informasi bahwa masih ada titik panas atau hotspot. Di mana saja untuk saat ini, Pak, terpantaunya? Iya, memang benar. Untuk mulai dari pagi tadi menjelang sore kita sudah melaksanakan beberapa kali pemadaman, yaitu yang hari ini kita melaksanakan dengan pemadaman darat itu ada 2 titik, yaitu yang pertama itu di Bukit Kingkong, kemudian yang kedua di sebelahnya yaitu di Bukit di Bukit Cinta, itu di mana 2 hotspot tersebut memang kita tahu mengeluarkan asap yang cukup tebal, dan kemudian kami dari tim darat melaksanakan pemadaman secara langsung sehingga dari pagi sampai sore hari ini sudah tidak ditemukan lagi titik api maupun asap yang keluar dari sana. Kami pun juga dari pagi tadi juga dibantu untuk melaksanakan pemadaman menggunakan waterbombing yang kita kerahkan dengan menggunakan 3 helikopter, sehingga pada evaluasi menjelang sore tadi sudah tidak ditemukan lagi titik api yang ada di sekitar wilayah Bromo Tengger Semeru. Seperti itu, Mas Baim. Tapi kalau untuk monitoring, apakah esok hari masih akan dilakukan, Pak? Karena kan sebelumnya sempat dinyatakan padam, namun karena banyak vegetasi kering, terbakar lagi, Pak. Iya, memang benar. Jadi tim kami walaupun saat ini sudah dinyatakan tidak ada titik api, tetapi mulai besok pagi, malam ini juga kami tetap melakukan ronda atau mau melakukan patroli di kawasan-kawasan yang memang kami anggap sebagai krusial untuk terbakar kembali. Dan tim kami juga hari ini mulai malam ini besok pagi akan tetap melakukan patroli-patroli di wilayah yang
kami rasa itu mungkin akan terjadi titik api. Ketika ada titik api, kami langsung juga memadamkan saat itu juga seperti itu. Sehingga memang tim gabungan ini tidak serta-merta tidak adanya titik api di sana kemudian tidak melakukan patroli, tetapi kami akan terus melakukan patroli sampai benar-benar Bromo ini dinyatakan aman terhadap titik api yang ada di sekitar sana. Tadi karakteristik titik yang rentan itu seperti apa? Apakah angin juga cukup berembus kencang di sana sehingga dikhawatirkan menimbulkan kembali api, atau seperti apa karakteristiknya yang rawan itu? Iya, iya. Jadi ada beberapa wilayah memang di sekitaran Bromo ini yang atasnya itu terbakar, tetapi pada sisi lereng bawahnya itu saat ini tidak terbakar. Namun di bawahnya itu cukup banyak vegetasi yang kering. Nah, kami selalu menjaga bagaimana caranya ketika ada bara api yang di atas itu segera kita padamkan, karena memang saat ini ketika bara api itu turun ke bawah dan mengenai vegetasi yang kering ditambah dengan tiupan angin yang kencang, itu menyebabkan api akan cukup cepat sekali untuk menyebar ke wilayah-wilayah yang kering tersebut. Sehingga kami melakukan patroli secara kontinu ke wilayah-wilayah yang ketika kami menemukan bara api yang ada, langsung kami padamkan saat itu juga. Sama dengan tim-tim yang lain yang ada di tim gabungan yang saat ini bekerja di wilayah Bromo Tengger Semeru. Kalau kondisinya bagaimana untuk saat ini? Apakah angin kencang masih berembus di sana, Pak Suprapto? Ya, kalau angin biasanya berembus itu cukup kencang di sore hari, kemudian dari pagi menjelang subuh menjelang pagi hari itu memang terjadi peningkatan angin yang ada di sana, dan itu selalu kita waspadai agar nantinya api itu tidak muncul kembali ketika angin cukup berembus kencang di wilayah tersebut. Oke, Pak Suprapto, kita juga tadi ada liputan satwa pada turun gunung. Apakah itu juga imbas dari kebakaran lahan, habitat mereka hilang atau seperti apa? Iya, kalau secara langsung mungkin kita melihat memang juga benar ya. Jadi kalau kami melihat dari beberapa hari terakhir ini, ketika kami melaksanakan pemadaman, memang di beberapa wilayah itu satwa memang pada turun. Artinya memang di wilayah-wilayah yang mungkin menjadi tempat mereka mencari makan, satwa ini mencari makan saat ini terbakar. Sehingga kemungkinan mereka cukup susah untuk mendapatkan makanan. Tetapi kami melihat juga banyak dari warga itu memberikan makanan terhadap satwa-satwa khususnya kera yang ada di di wilayah TNBTS ini. Kalau untuk wisata bagaimana? Apakah beberapa pintu ditutup dengan kondisi ini, tapi setelah padam akan segera dibuka atau seperti apa? Ya, untuk buka tutupnya TNBTS kami juga masih menunggu keputusan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ya, yang saat ini memang memegang kendali penuh di wilayah tersebut, dan memang kami selalu berkoordinasi sampai beberapa hari ini terkait dengan nantinya apakah apakah pintu-pintu yang masuk ke Bromo Tengger Semeru ini akan dibuka, karena memang saat ini seluruh pintu yang masuk ke kawasan TNBTS masih tertutup, Mas. Baik. Memang untuk menentukan kapan dibuka itu kami akan melakukan evaluasi juga dengan Satgas bersama yang sudah kita bentuk, dan kami akan memberikan rekomendasi bersama juga kepada TNBTS. Seperti Baik. itu, Mas. Terima kasih Pak Suprapto, BPBD Jawa Timur telah menyampaikan bagaimana kondisi terkini Gunung Bromo pasca kebakaran. Terima kasih Pak.